Di sebuah kantor yang sibuk, Clara selalu merasa ada sesuatu yang aneh tentang teman kerjanya, Raka. Setiap kali ia mencoba untuk lebih dekat, Raka selalu menghindar, seakan ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Suatu hari Clara menemukan sebuah buku harian yang mengungkapkan sebuah rahasia gelap. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Raka? Temukan jawabannya dalam cerita ini. Clara adalah seorang wanita muda yang ceria dan ambisius. Setiap hari ia bekerja dengan penuh semangat di sebuah perusahaan konsultan besar. Clara tidak hanya cerdas dan penuh inisiatif, tetapi juga sangat peduli terhadap rekan-rekannya. Salah satunya adalah Raka, seorang pria yang baru bergabung di tim mereka beberapa bulan yang lalu. Raka adalah tipe pria yang pendiam. Ia tidak banyak bicara, lebih sering menyendiri di pojok ruang kantor. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatian Clara. Ia merasa Raka berbeda, tidak seperti pria lain yang ceria atau ramah di kantor. Raka selalu tampak serius, bahkan cenderung terisolasi dari kelompok. Setiap kali Clara berbicara dengannya, Raka menjawab dengan singkat, seolah-olah menghindari percakapan lebih dalam. Suatu hari Clara memberanikan diri untuk mengajaknya makan siang. Ia menyiapkan percakapan santai, berharap bisa membuka jalan untuk lebih mengenal Raka. Namun ketika Clara mendekatinya di meja makan, Raka tampak terkejut dan buru-buru mengatakan bahwa ia sudah ada janji makan siang dengan klien. Itu adalah pertama kalinya Clara merasa tertolak. Namun perasaan itu memadamkan rasa penasaran Clara. Setiap kali Raka menghilang, entah untuk rapat mendadak atau keperluan lainnya, Clara merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa bahwa ada bagian dari diri Raka yang sengaja disembunyikan, dan itu membuatnya semakin ingin tahu. Seiring waktu, Clara semakin merasakan adanya jarak antara dirinya dan Raka. Setiap kali mereka berada di dekat satu sama lain, Raka akan selalu menjauh baik secara fisik maupun emosional. Ketika Clara mencoba untuk berbicara lebih dalam tentang kehidupan pribadi mereka, Raka akan mengalihkan percakapan atau bahkan menghindar dari situasi tersebut. Suatu sore Clara mendapati Raka duduk sendirian di balkon kantor. Ia tampak menatap kosong ke arah jalanan di bawahnya, seakan-akan dunia di sekelilingnya tak berarti. Clara yang saat itu sedang beristirahat, melihat kesempatan itu mendekatinya. Dengan hati-hati, ia berjalan menghampiri dan duduk di sebelahnya, menjaga jarak yang cukup. Raka, Clara memulai, suaranya lembut. Apa kamu baik-baik saja? Raka hanya terdiam, menundukkan kepala, lalu menghela nafas panjang. Aku baik-baik saja, Clara. Jangan khawatir. Namun jawaban itu hanya memperburuk rasa penasaran Clara. Ia merasa bahwa Raka sedang berjuang dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan ia mulai merasa khawatir. Beberapa hari kemudian, Clara memberanikan diri untuk mengundang Raka untuk pergi minum kopi setelah jam kerja. Kali ini Raka tidak menolaknya. Meskipun tetap terlihat canggung dan terpaksa, mereka duduk di kafe kecil di sudut kota dengan suasana yang lebih intim. Kenapa kamu selalu menghindar? Tanya Clara mencoba membuka percakapan dengan hati-hati. Raka menggelengkan kepala. Aku bukan orang yang baik untukmu, Clara. Kamu harusnya jauh dari aku. Clara terkejut. Kenapa? Apa yang kamu maksud dengan itu? Raka mengalihkan pandangannya, memandangi secangkir kopinya. Aku punya masa lalu yang tidak bisa aku lupakan. Ada hal-hal yang lebih baik kalau tidak kamu ketahui. Dengan kata-kata itu, Raka bangkit dari kursinya dan pergi meninggalkan Clara di kafe. Hatinya hancur, namun rasa penasaran itu semakin kuat. Apa yang sebenarnya terjadi pada Raka?
Apa yang membuatnya begitu terluka? Hari demi hari Clara semakin terobsesi dengan Raka. Ia tidak bisa melupakan percakapan terakhir mereka, dan ketidakjelasan yang ditinggalkan di dalam dirinya terasa semakin berat. Suatu hari ketika Clara sedang membersihkan meja di kantor, ia menemukan sebuah buku harian kecil yang terjatuh dari tas Raka. Buku itu tampak usang, seperti sudah lama tidak disentuh. Tanpa berpikir panjang, Clara membuka halaman pertama buku harian itu. Tulisannya tampak seperti catatan pribadi yang sangat dalam dan penuh emosi. Ternyata Raka tidak hanya menulis tentang pekerjaan, tetapi juga tentang masa lalunya yang kelam. Buku itu mengungkapkan cerita yang sangat berbeda dari sosok yang dikenal Clara. Raka ternyata pernah mengalami kehilangan yang sangat besar. Ibu dan adiknya tewas dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. Setelah kejadian itu, Raka merasa seolah-olah dunia ini tidak adil. Ia merasa tidak mampu melindungi orang yang ia cintai. Dan sejak saat itu ia berjanji tidak akan membuka hatinya kepada siapapun lagi. Raka menyebutkan bahwa ia merasa ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Setiap kali ia mencoba untuk menjalin hubungan, kenangan itu datang kembali dan menghancurkan semuanya. Raka menulis, "Aku takut kalau aku mulai peduli lagi, aku akan kehilangan lagi. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain kehilangan orang yang kita cintai." Clara yang membaca seluruh buku harian itu dengan hati yang penuh empati, merasa terharu. Ia akhirnya memahami mengapa Raka selalu menghindar. Ia tahu bahwa bukan karena Raka tidak peduli padanya, melainkan karena ia takut akan rasa sakit yang bisa datang jika ia mulai mencintai lagi. Clara memutuskan untuk menemui Raka sekali lagi. Kali ini ia tidak akan memberi tekanan, hanya ingin mengerti dan mendukungnya. Clara mencari Raka di tempat yang biasa ia kunjungi, taman kecil dekat kantor. Di sana Raka terlihat duduk di bangku taman, tenggelam dalam pikirannya. Dengan hati yang penuh pengertian, Clara duduk di sebelah Raka dan berkata, "Aku tahu kamu merasa takut, tapi kamu tidak sendirian, Raka. Aku ada di sini, dan aku ingin kamu tahu bahwa tidak ada yang salah dengan membuka hati lagi." Raka menatapnya dengan mata yang penuh emosi. Untuk pertama kalinya, Clara melihat kesedihan yang begitu dalam di mata pria itu. Raka tidak bisa menahan air matanya. "Aku tidak tahu bagaimana cara untuk mencintai lagi setelah semuanya terjadi." Clara menggenggam tangan Raka dengan lembut. "Kita tidak perlu langsung melompat ke dalamnya. Aku akan ada untukmu, satu langkah demi satu langkah." Dengan kata-kata itu, Raka merasakan sedikit kelegaan. Ia tahu perjalanan mereka tidak akan mudah. Namun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa ada harapan. Dari perjalanan Clara dan Raka, kita belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan mudah. Terkadang ada luka yang begitu dalam yang harus disembuhkan sebelum kita membuka hati. Namun kesabaran dan pengertian bisa menjadi kunci untuk membantu seseorang keluar dari kesedihan mereka. Pesan moral dari kisah ini, cinta bukan hanya tentang kebahagiaan yang kita bagikan, tetapi juga tentang kesabaran untuk menerima dan menyembuhkan luka yang tersembunyi. Jangan menyerah pada seseorang hanya karena mereka tampak jauh atau tertutup. Dengan waktu dan perhatian, kita bisa membantu mereka menemukan kembali harapan. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.